Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa may aba ya Rasulullah, man ata'ani dakhula jannah wa man asani faqad aba. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Dewan Pembina dan Penasihat. Ngeten ya. Ada Dewan Pembina Penasihat. Oh, terima kasih. Pembina Penasehat Forum Komunikasi Remaja Masjid. Kemudian rekan-rekan sekalian, anak-anakku, adik-adikku, yang senantiasa kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Jadi dalam masa-masa sekarang ini kita tahu kalau hari ini di alun-alun ramai, ya, di alun-alun ramai. Tapi kita semua bisa hadir di sini dalam rangka untuk silaturahmi. Jadi datangnya kita ke masjid ini bukan karena kuat badan kita, sehat kita, bukan. Jadi semua ini adalah pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang bisa datang ke masjid itu bukan karena dia fisiknya kuat, badannya sehat, dia muda, rumahnya dekat, enggak. Tapi semua karena pertolongan dari sayang Allah. Buktinya apa, Mas? Lanjut dengan kita semua ini kalau pas mendengar azan, hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan, la quwata illa billah, kecuali dari Allah. Jadi orang itu mendengar azan datang ke masjid karena apa? Kekuatan dari Allah, kasih sayang dari Allah, pertolongan dari Allah. Jadi diadakan diri kita. Dan kita semua ini, masya Allah, yang di depan saya ini rata-rata pasti ada yang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, oh, seumurannya anakku, sing bareng. 3 SMP ada, oh, anakku yo 3 SMP komplit. 4 SD ada, wah, anakku. Irama jamu jibe komplit itu anakku kabeh. Yang kuliah ada, usia kuliah kerja, berarti di atas 18 tahun. Jadi kita ini bersyukur ya, di antara sekian banyak anak-anak muda, kita termasuk dipilih, disayang, diberi pertolongan Allah, mudah datang ke masjid. Kenapa? Ini kan rumah Allah. Masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Wis sebut saja sekarang. Tempat apa yang paling indah di muka bumi? What is the best place in the world? Nah, yang kalian senangi, bayangke. Tetapi ada satu tempat yang jauh di sisi Allah itu lebih mulia daripada semua tempat-tempat yang mungkin kita pernah tahu di internet. Mungkin Turki atau mana. Tapi masjid itu adalah tempat yang paling mulia. Kita bisa datang di sini karena pertolongan Allah, kasih Allah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah-curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau, dan semoga kita semua ini yang hadir di sini nanti di yaumil kiamah adalah termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat. Allahumma amin. Jadi adik-adikku sekalian, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kan the best idol in the world. Ngerti ya? Idola terpaling kenal. Ter itu sudah paling itu ya paling terkenal di muka bumi. Bahkan Michael Hurt, orang kafir saja, nulis buku 100 tokoh yang paling terkenal berpengaruh di muka bumi. Nomor 1 itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedemikian rupa orang di luar kita, di luar Islam saja sampai nulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Itu bukan Albert Einstein, ya, bukan Newton penemu gravitasi. Ngerti apa ya ini? Ngomong Albert Einstein, Newton, Kasma, ngerti ya? Ronaldo tahu ya? Ronaldo ngerti. Indonesia, Irak loh. Jadi satu manusia yang mulia ini menjadi tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi yang menulis orang kafir. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita itu luar biasa. Beliau Nabi, saking sayangnya kepada umat, itu hari-hari ketika beliau jumpa dengan manusia, siapapun dia, pasti beliau akan menginginkan orang ini bisa mendapat hidayah dan selamat dari neraka. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu bahagia, selamat. Kemudian ketika beliau ini hendak wafat, yang beliau ucapkan itu bukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena beliau kan sering bersabda, man akhiru kalami qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wonge sing di akhir kalam mengucap la ilaha illallah ketika mati masuk surga. Tapi ketika beliau mau wafat, yang diucapkan, yang dirisaukan apa? Ummati, umatku piye? Umatku piye? Kita semua ini diinginkan oleh Nabi itu baik sampai dengan nanti kita mati. Ketika Isra Mi'raj, tahu ya perjalanan Isra Mi'raj ya? Itu perjalanan yang luar biasa. Tidak ada dalam historical itu perjalanan yang bisa ditempuh dari Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Mekah itu di negara apa? Arab Saudi, ya kan? Kemudian ke Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Dari Saudi Arabia ke Palestina, kemudian dari Palestina Sidratul Muntaha, langit ke-7. Mang bayangin kayak kira-kira perjalanan itu cuma 1 malam. Kira-kira jalan kaki atau naik sekarang itu pesawat tercepat itu supersonik. Itu tidak bisa melalui dari Masjidil Aqsa naik langit 7 semalam, tidak bisa naik turun, nggak kuat. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj sampai ke langit 7 di atas. Ketika ingin menerima wahyu sholat, jadi kalau semua wahyu itu kan lewatnya malaikat Jibril, kecuali sholat. Kalau sholat ini Allah mengundang Nabi naik ke langit, dan Nabi masih memakai sendal. Hebatnya Nabi itu karena saking mulianya beliau diundang naik ke langit 7 pakai sendal. Beda dengan Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Julukannya apa? Kalamillah, yang bisa berbicara dengan Allah. Itu ketika hendak matur kepada Allah, ingin berbicara kepada Allah, disuruh naik ke Bukit Tursina dan disuruh nyopot sendalnya. Di Quran ada. Apa tadi? Kalau Nabi Musa pengen matur ngobrol dengan Allah, itu disuruh ke Bukit Tursina naik dan disuruh nyopot sendal. Nah ini Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Michael Hart, orang nomor 1 paling berpengaruh di bumi, diundang Isra Mi'raj masih pakai sendal sampai ke langit ke-7. Dan ketika beliau berhadapan dengan Allah,
yang hafal doa tasyahud ya. Jadi ketika berjumpa dengan Allah tuh Nabi memuji Allah. At-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah. Maka Allah memberikan salam kepada Nabi. Apa tutukannya? Assalamu alaika ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu Nabi menjawab salamnya Allah. Assalamu alaina. Assalamu alaina itu kalau dalam bahasa Arab na itu bentuknya jamak. Kami. Maksudnya kami itu siapa? Aku Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatku kata Nabi. Berarti kita termasuk enggak? Termasuk. Isra Mi'raj terjadi tahun berapa Hijriah? Ting dung 8 Hijriah. Kemudian sekarang kita lahir setelah sekian ribu tahun. Bayangkan kecintaan Nabi kepada umatnya. Kan gitu kan. Kita belum lahir saja didoakan keselamatan oleh Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan Allah. Itu belum di doa hariannya Nabi loh ya. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Bahkan yang hidup yang mati didoakan Nabi. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang belum lahir pun didoakan Nabi. Wong sing mati didoakan umpamanya sing belum. Ini tidak cukup di sini. Ketika Nabi nanti sudah di akhirat, Nabi itu menunggu kita yang namanya ada telaga, danau, telaga, namanya Telaga Kausar. Bentar lagi kan, berapa bulan lagi hari Kurban kan? Ini nanti ayat jadi populer. Inna a'toina kal kausar. Ini salah satu tafsirnya tuh. Inna a'toina kal kausar itu Allah menganugerahkan satu buah telaga hanya untuk Kanjeng Nabi, itu Telaga Al Kausar. Dan nanti di Mahsyar di Telaga Kausar ini yang berdiri menjaga, ingin memberikan minum dari telaga ini hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan anugerah. Dan siapa yang bisa meminum dari Telaga Kausar, maka nanti di Mahsyar tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan sekarang jam 12 siang panas enggak? Pilih nyari teh panas atau es teh? Es teh, makin panas ya. Di Mahsyar, padahal sekarang ya kalau kita bicara sekarang ini jarak bumi sama matahari berapa ribu tahun cahaya? Ada yang googling enggak? Ada yang tahu enggak? Ada yang ngukur enggak? Ini panjang, jauh, panasnya kayak gini ya. Sekarang bayangkan di Mahsyar itu padang luas dan berkumpul semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir lahir sebelum hari kiamat. Kira-kira berapa miliar, berapa triliun kumpul di situ manusia. Tumplek-blek, semua berdiri. Dan matahari didekatkan 1 mil dari kepala. 1 mil dari kepala, bukan sekian ribu tahun cahaya. 1 mil. Kira-kira panasnya kayak apa? Nah, siapa yang bisa minum dari Telaga Kausar dan tentunya ini umatnya Nabi, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Padahal kita di dunia hidupnya berapa tahun? Kata Nabi, sitin au sibain, 60 atau 70 tahun. Kalau di Mahsyar itu 50.000 tahun akhirat. Padahal satu harinya di sana 1000 tahun di sini di dunia. Nah, kalau kita membayangkan 50.000 tahun berdiri di Mahsyar dengan kondisi matahari didekatkan 1 mil, betapa panas dan lamanya. Tetapi di Telaga Kausar Nabi memberi minum kepada umatnya. Umat yang bisa meminum tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nanti ketika di Telaga Kausar itu ada pemandangan, ya jadinya Telaga Kausar, telaga yang istimewa, pasti penjaganya malaikat banyak. Malaikat itu menghalang-halangi ada umat yang mau mendekat. Maka kasih sayang Nabi, nah ini bertanya pada malaikat, "Wahai malaikat, ini piye? Ini kan umatku. Kenapa kamu halang-halangi mau mendekat, mau ngetak kasih minum kok? Kasihan mereka kepanasan, kehausan." Loh, sekarang pertanyaannya, Nabi kan tidak pernah berjumpa dengan kita, betul nggak? Kan lama kan?
1400 sekian tahun Nabi sudah sedo kan gitu kan. Tidak pernah bertemu dengan kita, apalagi dengan anakku, putuku, cicitku, kan tidak pernah ketemu. Lah Nabi bagaimana kok bisa mengenali itu umat beliau? Dari mana? Dari bekas air wudhu. Jadi kalau wudhu itu nanti ketika dimasak memancarkan cahaya, wajahnya bercahaya. Jadi nggak usah pakai glowingan. Kamu wudhu itu nanti glowing di akhirat. Glowing ini murah atau mahal? Skincare itu mahal. Masya Allah. Kalau Anda ingin glowing secara alami, perbanyak wudhu. Setelah wudhu, jangan cuma wudhu saja, perbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Nanti Allah glowingkan gitu. Nurnya akan ngetok dewi. Jadi cowok-cowok mau cari jodoh gampang. Ya. Wah ini glowing. Banyak wudhu, banyak sholat, banyak baca Quran. Jadi nanti di sana glowing semua, tangannya glowing, wajahnya glowing. Jadi Nabi sangat bisa memudah mengenali, oh ini umatku. Nah ini mau mendekat, mau minum kok nggak boleh. Maka malaikat menjawab, wahai Nabi, betul ini umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggal engkau wafat. Maka ini penting. Maka bagaimana kita menjaga kasih sayang Nabi itu supaya nanti tidak gelani Nabi. Gelo enggak Nabi nanti di sana? Ketika tahu kita tuh betul-betul disayang, dirindukan, bahkan Nabi ketika ngaji sama sahabat, waktu itu anil laki itu ikhwani, aku kok rindu sekali ya, kangen banget sama saudara-saudaraku. Awalnya sanahnu iwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kan wajar kan Nabi bersabda, aku kok kangen karo sedulur-sedulurku. Maka sahabat yang duduk itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini sedulur-sedulur panjenengan? Lah antum ashabi, bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, dan sesungguhnya sedulur-sedulurku itu alladzina amanu bi walam yaruni, mereka yang beriman kepadaku namun tidak pernah bertemu denganku, kata Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi itu sekian ribu tahun yang lalu sudah ngangeni kita, merindukan kita. Disebut oleh Nabi saudara-saudaranya Nabi, seduluri Nabi. Maka kita tuh jangan sampai ngelakni Nabi. Nah inilah waktunya. Jadi kita ini diberikan kesempatan hidup yang singkat, mengisi masa muda kita ini untuk hal-hal yang penuh manfaat. Maka anak-anakku sekalian, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita lihat, ya, kalau zaman saya dulu, kalau sekarang kan mungkin sudah nggak ada balapan model adu banteng, ya. Tahu adu banteng? Motor sama motor ini. Di tengahnya ada uang. Motornya adu-adu, siapa cepat ngambil uang di tengah. Zaman saya dulu banyak. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Zaman sekarang tuh anak muda udah wedi mati kok. Senengannya nyekelih HP, enggak? ML, FF, pemenang, PUBG, terus. Kalau zaman dulu nggak pegang HP, megangnya kayak gitu. Jadi zaman dulu itu nekat-nekat. Zaman saya, mungkin di atas saya juga gitu. Kenapa? Karena anak muda itu powernya memang luar biasa. Saya dulu kalau naik gunung itu pernah maraton 3 gunung dalam 3 hari. Lawu, Merapi, Merbabu. Melayu. Lari, itu membayangkan naik gunung Melayu. Turun lari. Kenapa? Karena anak muda itu zaman saya SMA. Balapan juga zaman SMA. Memang tenaganya lebih. Maka Nabi sampai bersabda itu pemuda itu memang setengah gila. Kenapa? Powernya memang luar biasa. Nah kalau powernya itu diarahkan untuk yang manfaat. Kalau dulu mantan Presiden RI yang pertama siapa namanya? Presiden pertama siapa? Insinyur Soekarno. Beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Nah, kalau sekarang beri aku 10 pemuda ahli masjid maka akan kugoncangkan Amerika.
Jadi ketika nanti pemuda-pemuda itu sudah orientasinya lebih untuk agama, kalau tadi kita bicara potensi fisiknya seperti itu, ya kalau zaman saya dulu sering ada maraton lomba naik gunung, hadiahnya sampai 10 juta, 3 gunung triathlon biasanya, Merapi, Merbabu sama Lawor. Sekarang udah nggak ada, soalnya kan Merapi sering jeblok, sering meledos, nggak boleh. Sindoro, Sumbing. Kemudian anak-anak muda ini ketika di jalan-jalan seperti itu kan, kalau sekarang udah nggak kelihatan. Sekarang di Boyolali sudah dibuatkan trek resmi dari Polres. Kalau dulu kita masih di jalan raya. Kalau zaman saya dulu, kalau belum ada yang mati belum pulang. Ini namanya balapan, ini katanya yang mati. Karena yang mati tonton kan gaya mbak mati, baru pulang. Ini dong digerobek polisi belum pulang. Maka sekarang itu alhamdulillah kalian terjauhkan dari yang seperti itu, cuman beda. Kalau sekarang kalian ujiannya dari HP, ya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada masalah. Kalian mau main game online, tidak apa-apa, silakan. Itu kesenangan pribadi. Tetapi jangan sampai yang pertama itu utamanya jangan tinggalkan sholat. Wis iki titik aneh. Senakal-nakalmu, senakal-nakalnya kita, itu pokoknya jangan sampai meninggalkan apa? Sholat. Sholat ping 5 ya ping 5. Waya adzan sholat, waya dolanan. Waya sekolah. Kalau yang sudah mahasiswa harusnya mulai orientasinya berbeda. Kalau yang mahasiswa orientasinya apa? Saya kuliah IPK-nya minimal 3,0. Sekarang syarat kerja berapa? 3,1, 3,2. Dulu zaman saya kerja 2,75. Jadi saya dulu kuliah orientasinya pokoknya saya IPK 3,0 selesai. Selesai kuliah secepat-cepatnya dengan IPK yang setinggi-tingginya, nggak usah mikir nyambi kerja dulu kalau memang tidak terlalu mendesak, sehingga nanti kuliah kalian dalam rangka untuk berbakti kepada orang tua, mesaki kasihan orang tua yang sudah membiayai. Kalau kalian lulusnya lama berarti biayanya makin banyak ya? Makin banyak. Maka yang putra-putra itu bagaimana kiatnya biar cepat lulus kuliah? Gampang. Masuk on time, jangan pernah titip absen, duduk di depan sendiri. Sekarang jarang lihat anak kuliah cowok duduk di paling depan, itu jarang. Selalu nyari yang paling belakang. Kalau zaman saya dulu rebutan di depan. Kenapa? Soalnya dulu mikirnya tidak mau mahal-mahal. Kalau dulu zaman saya kuliah di UNS, di pertanian itu semester masih 147.000, saya masih ingat, sampai lulus 4 tahun, 5 tahun. Sekarang sudah berjuta-juta. Dulu ketika kita masih murah saja, kita selalu dihasung bagaimana lulus dengan cepat dan IPK-nya bagus, habis itu baru mikir kerja. Nah itu baru anak yang bagaimana mengusahakan bakti kepada orang tua. Yang sekolah ya sama dik. Yang sekolah piye caranya sekolahnya sing bener kan gitu. Waya sekolah ampun bolos. Nggih. Waya TPA belajar ngaji. Waya ke masjid. Dulu zaman saya kuliah, saya ke masjid itu nggak pernah pulang maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya jangan pulang. Kenapa? Itu waktunya kita beribadah kepada Allah full di masjid. Minta izin kepada orang tua, bapak, ibu, aku kalau maghrib sampai isya nggak pulang. Ngokol ini masjid, sholat, habis sholat baca hadis, kemudian tadarus Quran, terus silaturahmi. Terus nanti habis subuh ngapain? Habis subuh baca Yasin. Karena Yasin itu memudahkan segala urusan kita dalam sehari. Jadi Yasin itu nggak cuma dibaca setiap malam Jumat kok. Kalau saya dulu bacanya setiap hari habis subuh. Pulangnya kapan? Nunggu Isra. Isra itu kalau sekarang, kalau subuhnya 4:20, Isra itu ditambah 1 jam 30 menit. Berarti berapa? Kalau 4:20 ditambah 1:30, jam 5:50. Jadi ngapain dari subuh itu? Baca Yasin, baca Waqiah,
kemudian wedangan. Biasa kan di masjid mesti ada teh atau apa, musyawarah sama teman-teman. Wah, dino iki engko nekoni ngene sapa? Silaturahmi, Mas. Saya dulu ke masjid bukan karena saya datang sendiri, enggak. Saya dulu, saya sudah cerita tadi kenapa, ya. Saya ke masjid itu karena didatangi adik-adik. Yang datangi saya itu malah umurnya lebih muda dari saya. Saya waktu itu mau kuliah, lulus SMA Negeri 7, mau kuliah. Saya mursal, tidak pernah ke masjid. Ada adik-adik SMA Negeri 4, rata-rata di kampung saya kan SMA 4. Itu datangi ke rumah saya, Mas, ayo ke masjid, Mas, ben masjidnya rame, bencana namanya akeh. Kenapa? Karena kalau di masjid cuma isinya orang tua, ini alamat masjid ini madesu, tahu madesu? Masa depan suram. Karena kalau isinya cuma orang tua, anak mudanya nggak ada, ini kalau orang tua sudah mati, ini masjid bakal sepi. Paham ya? Jadi kita ini punya kewajiban apa? Melanjutkan tongkat estafet dari bapak-bapak di masjid kita. Yang ngejak saya anak-anak SMA, saya mau kuliah, isin lah, lama-lama isin. Terus saya datang ke masjid. Kenapa saya bisa betah di masjid? Karena waktu itu di masjid itu setiap habis maghrib itu yang membacakan hadis itu anak-anak SMA. Jadi setiap maghrib itu ada suguhan rohani dibacakan hadis. Di sini ada kan? Masya Allah. Yang baca anak-anak SMA. Saya terenyuh. Wah, jos tenan nih, cah cilik ning kendel wani maca hadis di atas mimbar, mentale ngalahke mentalku sing balapan. Lama-lama apa? Habis maghrib ada acara mboten, Mas? Ndak ada, wedangan sin, Mas, tenang mawon, disediani udang, ada snack, terus jagungan. Lama-lama seneng. Jadi masjid itu adalah tempat ternyaman untuk healing kita ketika kita punya banyak masalah. Kuliah itu penuh masalah enggak? Sing tugas, sing ini, sing skripsi, macam-macam. Belum sing lagi cedak karo wong wedok, lagi anyel, lagi macam-macam. Wis itu kamu lupakan, kamu ke masjid, insya Allah kamu tenang. Itu tempat healing terbaik. Bahkan saya itu ketika kerjakan tugas kuliah itu di masjid. Jadi masjid itu sudah tak bikin di lantai atas sudah kayak base campnya anak-anak muda. Buat nongkrong, ngopi, bahkan sampai nggarap tugas itu bareng-bareng di masjid. Teman-teman yang nggak mudeng matematika, kebetulan saya senang matematika sama bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris sama matematika tak ajari. Yang SMA, SMP tak ajari kabeh free. Terus teman-teman yang lain senang fisika, karena kan kita banyak. Jadi ini masjid nanti jadi tempat yang sangat menyenangkan bagi anak-anak muda. Terus di tempat saya sekarang ini kalau setiap malam Sabtu sama malam Ahad, ini anak-anak mudanya kumpul pada itikaf di masjid. Yang jenenge cah nom-nom main game biasa ya, tapi game-nya bukan di sini. Ini kan tempat intinya masjid. Mereka game-nya di sana. Tapi sebelum kalian nge-game, sebelum masuk masjid, wudu, sholat 2 rakaat, ambil Quran, baca 1 lembar. Kesepakatan bersama. Habis itu ngolor listrik sampai luar nge-game. Cuman nggak boleh ngomong toksik. Kali toksik miso sakarepe dhewe dan sebagainya. Itu kita sediakan, ada tehnya, ada esnya, ada snacknya disediakan semua supaya apa? Seneng. Sehingga nanti bapak-bapak kita bisa ngomong sama beliau, Pak, ini calon-calon nanti penerus panjenengan, dan ini pendidikannya dari sekarang. Terus setahun sekali didolanke rihlah. Dulu kan teman-teman di sini pernah ya rihlah ya ke Jatioso. Nah, dolan bareng-bareng sak masjid. Kalau orang apa? Outbound bersama. Nah, itulah pemuda itu kalau diolah, diarahkan nanti positif, masjidnya jadi tambah makmur. Kalau di masjidnya banyak anak-anak muda yang ada di situ, remaja putranya aktif, putrinya aktif, nanti insya Allah masjidnya akan semakin makmur, kegiatannya makin beragam.
Terus nanti yang baca hadis mulai diolah, yang SD, anak saya kelas 5 SD itu sudah mulai baca hadis di depan, tes mental. Tidak apa-apa, baca hadis itu mudah, dimudahkan. Baca artinya kalau nggak bisa Arabnya diulang 2 kali. Maka adik-adik sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sampai Isya nih, sampai Isya. Jadi mohon kiranya kita gunakan potensi-potensi kita ini sehingga nanti bisa membawa kita makin taat dan nanti dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesi tanya jawab teman-teman? Gih, saya buka sebelum ditutup gih. Yang mau tanya jawab silahkan sampai 5 menit. Monggo yang mau bertanya silahkan, tidak apa-apa. Ini satu masjid semua ini? Atau dari kumpulan sekian masjid? Satu kelurahan. Oh, satu kelurahan, Masya Allah. Oh, perwakilan. Monggo ada yang mau tanya? Cukup ya? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa Ustaz, jadi dengan kasih pertanyaan, mungkin kalau kasih hadiah. Oh gitu. Nah, ini ada pertanyaan ini malah saya kasih satu pertanyaan, ada hadiahnya yang bisa jawab ya. Sekilas saja dari tadi yang kita sampaikan. Siapa pengarang buku 100 tokoh yang paling terkenal di dunia? Tadi saya sudah ngomong di awal, tak ulang-ulang. Namanya siapa? Nggak boleh buka HP. Diingat-ingat. Siapa nama pengarang buku 100 tokoh paling terkenal yang menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh nomor 1? Ada hadiahnya loh, kata Pak Takmir. Ayo. Tak kasih clue. Angkat tangan Mas, siapa yang berani? Siapa? Mas Agul, Mas Agul. Yang putri siapa? Angkat tangan, tak apa-apa. Michael.